Alhamdulillah, malam ini kita bisa memulai pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Artinya Al-Anwar itu cahaya-cahaya, Al-Qudsiyah yang suci, fi ma'rifati qawaidis sufiyah, di dalam mengetahui kaedah-kaedah tasawuf atau kaedah-kaedah sufi. Mu'alifnya yaitu Syekh Al-Imam Al-Alamah Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nama beliau ya cukup masyhur ya di dunia Islam, karena Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani termasuk min kibaril ulama wa min kibaril auliya. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani juga sebagai ulama yang memiliki interdisipliner dalam kajian Islam, memiliki kepakaran dalam disiplin keilmuan. Ya, beliau ahli Quran, ahli hadis, ahli kajian-kajian fikih ya, dan lain sebagainya. Dan menariknya beliau termasuk ulama yang dikenal sebagai ulama syariah, tapi memiliki karya yang sangat mendukung ajaran tasawufnya Ibnu Arabi. Posisi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ya dalam dunia tasawuf ya menjadi penting karena beliau telah meletakkan prinsip-prinsip dasar bagaimana bertasawuf yang benar, bagaimana menjadi sufi yang benar. Sebab sudah dari dulu ya, model sufi yang aneh-aneh itu sudah ada. Begitu juga orang yang belajar tasawuf, kemudian pemahamannya yang aneh-aneh juga sudah ada. Maka dengan buku Anwarul Qudsiyah ini kita akan tahu bagaimana kaedah-kaedah yang harus ditaati oleh para sufi. Dan mendengung dan ya, ini. Jadi untuk memahami kajian tasawuf ya, kita tidak bisa lepas ya dari ulama-ulama besar ya seperti Imam Ghazali, termasuk Ibnu Arabi, dan juga yang sangat penting adalah Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kitab ini ada dua juz ya, juz 1 dan juz 2. Kita akan sekilas membahas ya biografi sekilas beliau. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini beliau memiliki peranan penting ya dalam membela tasawuf yang kembali kepada jalan yang hak, yang lurus. Jadi tasawuf yang memiliki argumentasi Al-Quran dan hadis, tasawuf yang tertib di dalam syariat dan hakikat ya. Beliau memiliki genealogi ya, dari sisi rohani ya. Beliau memiliki genealogi sampai kepada Sayyidina Ali Karamullah Wajah.
Sedangkan dari sisi bapak, ya, aspek jasmaniahnya, beliau termasuk, ya, darah biru yang memiliki keturunan sultan, ya. Termasuk ada beberapa sultan di sini juga dijelaskan, termasuk beliau menyatakan haitsu ja'alani min abna'il muluk, gitu. Jadi beliau berasal dari kalangan ningrat. Namun beliau, ya, masyhur, dikenal sebagai ulama yang membela ajaran tasawuf, termasuk di dalam, ya, beberapa kitab itu beliau secara tegas membela ajaran tasawuf Ibnu Arabi. Muqaddimah, ya. Ya. Terkait penjelasan kitab Anwarul Qudsiyah, ini kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dari proses perjalanan beliau, ya, kemudian beliau tuangkan dalam bentuk karya. Dan kitab ini termasuk kitab yang bersifat dzauqiyah. Dzauqiyah itu berasal dari proses pengalaman spiritual allati wasala ilaiha, yang telah beliau rasakan. Beliau juga termasuk memiliki suratun kamilah, ya, artinya komplit, ya. Beliau juga melakukan mujahadah, ya, memiliki kedalaman rasa dan memiliki kedalaman ilmu. Syekh Abdul Wahab Asy'arani meletakkan kitab ini, yaitu setelah kitab Anwarul Qudsiyah fi Bayanil Uhud al-Muhammadiyah. Jadi ada dua judul yang berbeda. Sebelum nulis kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani menulis kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Bayanil Uhudil Muhammadiyah. Nah, kitab ini menjadi pedoman, ya, bagi para salik, ya, lisalikit thoriq ilallah, bagi para pejalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal manhajul a'la, dan menjadi manhaj. Manhaj itu yaitu sebagai rujukan yang kamalat, yang sempurna. Dalam kitab ini, ya, Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan tentang adabut thoriq, yaitu adab seorang salik dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa wajibatihi, dan kewajiban, wa mandubatihi, dan sunnahnya, wa asrarihi, dan rahasianya, wa atwaqihi, dan kedalaman rasanya, wa mislahu, dan lainnya. Kemudian selanjutnya, nas'alullah ayyumiddana da'iman bitaufiqihi, ya, wahadahu hatta nuwassila risalatana fi nasri turas as-sufi al-alami innahu subhanahu waliyut taufiq. Ya, ini penjelasan dari pentahqiq kitab ini, yaitu Toha Abdul Baqi Surur dan Syed Muhammad Idus Syafi'i. Nah, sekarang muqaddimah. Qala musannif rahimakumullah. Ya, muqaddimah ini langsung muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua kitab, ya, itu selalu dimulai dengan basmalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad,
dan langsung sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wasallam. Terus alhamdulillahirabbil alamin, ya hamdalah. Terus asyhadu alla ilaha illallah al malikul haqqul mubin, beliau mengucapkan syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan beliau mengucapkan kalimat syahadat rasul, yang mana Muhammad sebagai Rasulullah, ya abduhu wa rasuluhu, sayyidul muta'addibin, sebagai pimpinan orang-orang yang beradab. Jadi artinya Rasulullah SAW itu sosok yang paripurna, ya, dari sisi adab dan akhlaknya. Maka rujukan para ulama, ya, berkaitan dengan adab, ya, tidak ada lain adalah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wasayyidus salikin, dan baginda Nabi juga disebut sebagai pimpinannya para salik. Para salik yang hidup pada zaman sesudah Nabi, ya, sampai sekarang, ya, yaitu mereka mengamalkan riyadhah, ya, mengamalkan zikir, ya, bahkan ada juga yang mengamalkan suluk, gitu. Itu semua rujukannya adalah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa menjadi seorang sufi kok harus suluk? Dasarnya apa? Apakah itu bid'ah? Ya, kalau kita mau melihat Rasulullah SAW, ya, bisa kita lihat dalam fase sejarah perjalanan hidup Nabi. Nabi pernah melakukan, ya, dalam tahapan fase kehidupannya sejak setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, ya, pada usia 25 tahun sampai usia 40 tahun. Itu Rasulullah dalam sejarah yang sudah masyhur itu aktivitasnya hanya turun naik Gua Hira. Padahal Gua Hira itu posisinya di puncak. Ya, zaman dulu masih tebing yang alami. Ya, jadi kalau orang yang sekarang ini pernah datang ke Gua Hira yang sudah dibuatkan jalan secara landai, ya, oleh pemerintah Arab Saudi, tentu tidak seperti pada zaman Nabi. Artinya pada zaman Nabi itu jalan masih terjal, masih alami, bebatuan semua. Nah, Rasulullah di Gua Hira inilah yang menjadi rujukan para salik sebagai praktek melakukan suluk atau kholwah. Tapi suluknya, ya, para salik di zaman sekarang itu, ya, disesuaikan. Seperti ada suluk 10 hari, ya, di Naksabandiyah, ada yang 20 hari, ada yang 40 hari. Itu yang lebih umum itu yang 10 hari. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus suluk? Karena di dalam suluk ini ada tahapan penyucian hati dan jiwa. Ada riyadhah, yaitu dengan puasa. Puasanya pun puasa yang tidak makan ikan, daging, ya, makanya hanya nasi putih sama sayur bening sama tempe tahu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, selain itu apa yang dilakukan? Yaitu zikir. Zikir ini, ya, tentu sudah ada kaifiatnya, ya, pada saat melakukan suluk itu sudah ada kaifiat masing-masing. Itu. Maka kalau ada orang suluk di zaman sekarang, itu tokohnya adalah mengikuti Rasulullah SAW.
Dan suluknya Rasulullah itu jauh lebih dahsyat karena beliau di pucuk Gua Hira, ya, sementara suluknya orang sekarang itu ya di tempat-tempat khalwat, di tempat suluk yang lebih banyak nyamannya ya dibandingkan dengan kondisi di Gua Hira. Kemudian selanjutnya Nabi juga mengucapkan sholawat salam kepada seluruh para nabi dan para rasul, begitu juga kepada keluarganya, sahabatnya dan semuanya. Wa ba'du. Nah, ini sudah mulai pembahasan apa sih isi kitab ini gitu. Jadi ini standar para penulis kitab itu setelah basmalah, hamdalah, sholawat, muqaddimah itu selalu diakhiri amma ba'du atau wa ba'du. Ya. Beliau menjelaskan fahadhihi risalatun azimatun. Ini adalah risalah yang cukup azimah, yang cukup agung, yang tidak pernah ditulis oleh seorang pun sesuai dengan yang aku ketahui, ya. Dan ini untuk memberikan nasihat pada diriku dan ikhwan, yaitu teman-temanku. Jadi beliau nulis kitab ini ya untuk nasihat bagi dirinya sendiri dan juga bagi ikhwan, saudara-saudaranya, dan juga termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Apakah substansinya masih relevan? Ya masih. Bahkan di zaman sekarang banyak orang yang belajar tasawuf, ada yang otodidak, ya, ada yang asal-asalan, gitu. Akhirnya menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang keluar dari relnya. Maka dengan mengkaji kitab Anwarul Qudsiyah ini, kita tahu bagaimana khat batasan-batasan di dalam memahami ajaran tasawuf. Sama itu Risalatul Anwar Al-Qudsiyah fi bayani qawaid sufiyah. Aku memberi nama kitab ini dengan Risalah Anwarul Qudsiyah yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah sufi. Sufi itu orang yang concern dalam ilmu yang terkait batinnya. Ini sufi. Ya, orang yang concern pada ilmu ruhaniyah atau ilmu batiniyah. Ini namanya sufi. Tadi sore sudah kita jelaskan bahwa sekalipun sufi tetap tidak bisa melepaskan dari ilmu dohir, yaitu ilmu fikih. Maka supaya seimbang, ilmu fikihnya harus bagus, ilmu tasawufnya juga harus bagus. Warutabtuhu ala muqaddimah wa salasati abwabin wa khotimatin. Kitab Risalah Al-Anwarul Qudsiyah ini yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip bertasawuf, ya, atau prinsip-prinsip menjadi sufi. Ini ada 3 ya susunannya. Yang pertama adalah muqaddimah, ya. Yang kedua salah satu abwabin, 3 bab. Dan yang terakhir khotimah. Nah, ini beliau sudah menjelaskan soal pembahasan dalam kitab ini. Jadi muqaddimah, kemudian yang kedua adalah 3 pembahasan, ya, 3 bab tentang pembahasan, kemudian terakhir adalah khotimah. Khotimah itu penutup atau kesimpulan. Fal muqaddimah, sedangkan bagian muqaddimah fi bayani aqidatil qaumi, ya, di dalam menjelaskan akidah kaum, yaitu kaum sufi.
Jadi seperti apa sih akidahnya para sufi? Karena banyak pendapat ya yang menurut saya hanya sebagai pengamatan orang luar ya. Banyak tuduhan bahwa tasawuf itu pengaruh dari Yunani. Banyak orang yang mengatakan tasawuf itu pengaruh dari Hindu Buddha. Ya, ini banyak pengamat tasawuf ya. Bukan pengamal tasawuf, termasuk pengamat yang dari luar negeri maupun dalam negeri yang dia dasarnya hanya membaca buku, pasti terpengaruh bahwa tasawuf itu pengaruh dari Yunani, pengaruh dari Hindu Buddha. Apakah benar? Tidak. Ya, karena apa? Rasulullah SAW tidak pernah berinteraksi dengan penduduk Yunani dan juga tidak pernah berinteraksi dengan Hindu Buddha. Sementara para sufi itu menjadikan tindak tanduk Rasulullah SAW ini sebagai rujukan dalam bertasawuf. Maka bagi orang yang memahami bahwa tasawuf sumbernya adalah dari Islam sendiri ya, karena rujukannya adalah akhlakun Nabi dohiran wa batinan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi baik secara dohir maupun batin. Itu. Nah, ini nanti akan dibahas. Akidahnya sufi itu kayak apa sih? Apakah Mu'tazilah ya? Mu'tazilah itu ya meletakkan akal ya itu paling atas, baru sesudah akal itu wahyu. Ini Mu'tazilah. Maka orang-orang yang berpaham Mu'tazilah itu akan menggunakan rasionalitasnya, menggunakan akalnya. Dalam beragama menurut akal dia gak cocok, ya gak dipakai, sekalipun ada dasar Quran hadisnya. Ini Mu'tazilah. Lah kita termasuk yang mana? Kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya mengikuti ya yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Ini background dasar bagi orang yang belajar tasawuf atau menjadi sufi. Itu nggak lepas dari prinsip akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah seperti apa sih? Ya, seperti yang sudah kita paham. Yaitu seperti akidah Khomsin, akidah 50. Apa akidah 50? Akidah 50 itu menjelaskan sifat bagi Rasul dan sifat bagi Allah. Sifat bagi Allah dibagi menjadi 3. Sifat wajib 20 yang sudah kita hafal, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi ya. Ini sifat wajib 20. Nah, sifat wajib 20 ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Ada yang disebut dengan nafsiyah, yaitu isinya 1 wujud. Ada yang salbiyah, isinya 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi wahdaniyah. Terus berikutnya ma'ani. Ma'ani 7. Udroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Terus maknawiyah. Maknawiyah ini perwujudan dari ma'ani. Juga 7. Ya, kudroh menjadi qadiron, irodah menjadi muridan, ilmu menjadi aliman, hayat menjadi hayyan, sama menjadi sami'an, basor menjadi basiron, kalam menjadi mutakalliman. Jadi maknawiyah itu kenyataan dari ma'ani. Nah, nanti akan dibahas detail soal penjelasan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, sifat mustahil Allah
kebalikannya ada 20 juga. Adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, yamuhu bi ghairihi adadun. Nah, ini kebalikan dari sifat 20. Satu apa? Jaiz satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu artinya bahwa Allah punya kehendak mutlak, menghendaki ya apapun yang ada di alam semesta itu ya suka-suka Allah. Jadi artinya Allah tidak bisa diatur oleh yang lain. Allah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, Allah berkehendak apapun yang dikehendaki ya pasti jadi, dan Allah juga artinya ketika tidak berkehendak ya pasti tidak akan terjadi. Nah, kemudian sifat Rasul ya dibagi 3 juga, wajib ada 4, mustahil ada 4, jaiznya juga 1, yaitu a'radul basariyah. A'radul basariyah itu sifat kemanusiaan. Rasulullah itu ya seperti kita. Ya, kalau nggak makan ya lapar, kalau puasa ya pasti sama. Jadi Rasulullah menunjukkan sebagai manusia biasa, ana basarum mislukum. Hanya yang membedakan Rasulullah mendapatkan wahyu, ya kita tidak. Itu. Nah, ini bayanu aqidatul qaum. Kemudian yang berikutnya, menariknya lagi adalah wa bayani sanatihim, dan menjelaskan tentang sanatnya para sufi bitalqini dzikri, dengan talqin dzikir. Jadi bagi para sufi, orang yang mengikuti ilmu tasawuf, ilmu thariqah ya, itu harus punya sanad. Ya, bitalqini dzikri, dengan talqin dzikir. Bagaimana kalau saya mencari sanad talqin dzikir, cukup di Google saja deh, gitu. Cukup di internet atau di sosmed. Apakah bisa? Ya, tentu model yang demikian ya tidak bisa dipertanggungjawab, karena adab sebagai seorang murid ya dalam memperoleh talqin dzikir ya harus bertemu muttasil dengan guru yang berjasmani, dengan guru yang masih hidup gitu. Ya, seperti orang yang ikut thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah. Ya. Ketika saya harus mengambil sanad talqin dzikir, ya harus mengikuti kaifiat yang ada. Ya harus suluk. Suluknya sekali tingkatan itu 10 hari. Ya, kalau Naqsabandiyah itu zikir pertama itu ismudat. Ismundat itu Allah di dalam hati. Ya. Tahap pertama para salik ya akan mendapatkan bimbingan zikir, yaitu latifah qalbi, latifah hati. Itu setiap hari zikir latifah qalbi Allah ya. Untuk pemula itu 5.000. Terus nanti naik lagi latifatur ruh. Ya. Terus nanti naik lagi latifatus sir. Ada kaifiatnya, harus ditempuh dengan suluk lagi. Setelah latifatus sir naik lagi, yaitu latifatul khofi. Setelah itu naik lagi latifatul ahfa.
setelah afa naik lagi nafsu natikoh, setelah itu jami'ul badan. Jadi zikir ismudat ya, itu ada 7 tingkatan latoif. Nah, zikir ini sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saya mendapatkan kaifiat zikir ismudat ini yang 7 tingkatan latifah ini dari guru saya, ya, Kiai Muhammad Sholih. Beliau dari abahnya Mbah Ansori, dari kakeknya Mbah Syirot, terus sampai Sulaiman Zuhdi, ya, sampai nanti Syekh Bauddin Anaksabandi, terus sampai ke atasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Alah, kok sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Iya, karena zaman periode Mekah, ya, itu kan Rasulullah itu posisinya tidak baik-baik saja, karena beliau dalam dakwahnya itu dimusuhi oleh kafir Quraisy. Maka orang yang selalu mendampingi Rasulullah di periode Mekah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan zikir sir ini ya sesuai dengan kondisi sosial politiknya. Karena pada zaman itu Nabi sedang dikuyok-kuyok, sedang dikejar-kejar kafir Quraisy. Maka zikir yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar sifatnya sir, sifatnya pelan, yaitu di dalam hati. Inilah yang menjadi pedoman para pengikut Thariqat Naksabandiyah Kholidiyah. Jadi jelas sanad talqin zikirnya itu jelas. Ya. Saya dari guru saya secara mutasil sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti akan dibahas secara lebih detail. Wa ilbasil khirqah, dan pakaian khirqah. Ini kalau di Timur Tengah ketika seorang salik itu sudah khatam, selesai dalam mengamalkan kaifiat, itu biasanya diberikan pakaian namanya khirqah. Itu pakaian bahwa murid tersebut setelah tamat, telah selesai mengamalkan kaifiat, dan mungkin bisa jadi diperbolehkan untuk mengajar. Ini namanya ilbasul khirqah. Kemudian berikutnya wa adabul dzikri, dan akan dibahas soal adabnya berzikir. Jadi zikir itu ada adabnya, ya, tidak asal zikir. Nah. Wal babul awal, dan bermula bab yang pertama fi dzikri nubdati fi adabil muridi fi nafsihi. Bab yang pertama yang akan dibahas dalam kitab ini yaitu menyebutkan ringkasan tentang adab murid fi nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Jadi ini menjadi penting bagi para salik bagaimana memahami adab terhadap diri sendiri. Wal babus tsani, dan bermula bab yang kedua fi dzikri nubdati min adabil muridi, di dalam menjelaskan ringkasan dari adabnya murid ma'asaihihi, beserta gurunya. Ya, bab yang kedua akan membahas tentang adab seorang murid beserta syekhnya. Wal babus salisu, dan bab yang ketiga fi dzikri nubdati fi adzabil murid, yaitu menjelaskan tentang ringkasan adab seorang murid ma'a ikhwanihi, beserta saudaranya. Jadi ikhwan dalam dunia thariqat ini ya sudah mafhum, ya, karena yang ikut thariqat itu biasanya kan jumlah banyak, ya, nah, itu menjadi ikhwan. Nah, bagaimana adab kita sesama ikhwan, sesama teman, sesama komunitas yang sama-sama, ya, dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashabi sayyihi, dan beberapa sahabat gurunya.
Dan juga akan dijelaskan bagaimana adab seorang murid terhadap sahabat-sahabat gurunya. Nah, di sini akan dijelaskan. Maka kalau murid yang tidak punya adab, itu mudah banding-bandingin ya gurunya dengan guru yang lain. Nah, nanti akan dibahas soal adab bagi seorang murid ini. Wal khotimah dan pungkasan fi bayani azabin, menjelaskan soal adab la tahtassu bisyaihi wal murid, tidak hanya khusus kepada syekh dan murid, bal hiya amatun ma'a jamil khalqi, bahkan lebih umum, yaitu terhadap semua makhluk. Jadi kalau ngikuti ya penjelasan kitab ini, insya Allah tasawufnya itu tertib, ya. Syariatnya tertib, hakikatnya tertib, torekohnya tertib, makrifahnya tertib, tidak aneh-aneh. Makanya penting ya orang yang belajar tasawuf, belajar torekoh, ya ngaji pondasi keilmuan itu penting supaya ngerti batasan-batasan, supaya ngerti pagernya. Karena banyak orang yang tiba-tiba belajar tasawuf, apalagi kemudian langsung belajar hakikat, sementara syariatnya tidak punya. Potensi untuk aneh-aneh itu sangat mungkin terjadi. Potensi untuk menafsirkan tasawuf sesuai dengan hawa nafsunya juga mungkin sekali. Apalagi kalau dia jauh dari seorang guru. Ya. Makanya kalau ada orang pengamat tasawuf kok aneh-aneh, ya, kok tiba-tiba nggak sholat gitu ya, nggak puasa gitu. Ini bukan salah ilmu tasawufnya, ini karena pemahamannya. Pemahamannya yang salah menghasilkan praktek yang salah. Karena siapapun orang yang belajar tasawuf tidak bisa lepas dari syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau min akabir ulama, sekalipun ulama besar. Walau min auliyaillah, sekalipun dia wali Allah, tetap harus berada pada koridor syariat Nabi besar Muhammad SAW, baik secara zahir maupun batin. Jadi tertib, tidak aneh-aneh gitu. Nah ini kan muncul pertanyaan, kalau ada orang belajar tasawuf, belajar hakikat, belajar torekoh, kok kemudian ada efek aneh-aneh, ini pasti ada salah kaprah, ya, pemahamannya tidak utuh. Kalau tertib, syariatnya bagus, hakikatnya bagus, ya ibarat seperti keris dan warongko, seperti keris dan wadahnya sinergis, ya, tidak menimbulkan gejolak apa-apa, sebagaimana syariat yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yang dipraktikkan oleh para sahabat, dan juga yang diamalkan oleh ulama sufi yang solihin. Sufi yang solihin tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan aneh-aneh. Nah ini yang harus kita paham. Wa qaddamantu kullaba bima tuqribu ayunan nadhir min qauli salafi wal khalafi ila asrina hadza. Penjelasan beliau. Dan aku juga masukkan dalam setiap bab itu pandangan para pengamat, baik itu ucapan ulama salaf, ulama khalaf, ya ila asrina hadza, sampai ya masa sekarang ini, masa pada zaman beliau. Fa akramu biya min risalati kulliha nasuhun wa adabun. Jadi yang paling mulia dalam risalah ini secara keseluruhannya yaitu ya isinya tentang nasihat dan adab. La adunu anna fiha kalimatan wahidah yarmi biha. Ya, aku tidak punya persepsi ya soal di dalam ini ada satu kalimat
yang dilempar. Wa a'udzu billah, dan aku minta perlindungan kepada Allah ya, min syarri kulli udwin, dari keburukan setiap musuh, au hasidin, atau orang-orang yang hasud. Kemudian selanjutnya ada pernah ya kejadian ya, yaitu respon orang luar terhadap karya-karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani ya, seperti kitab sebelumnya Al-Uhud ya, dan juga kitab Kasul Gummah. Itu ternyata ada orang-orang hasud ya yang nggak seneng, kemudian dia menyampaikan sebuah pendapat yang sebenarnya ini tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Itolal ulama ala hadal kalam, ulama ini menampakkan ya, sebuah ucapan al-mukhalif yang berbeda li dzahir syariah, terhadap dzahirnya syariat. Alladzi alafu fulan fala ya'lamu adada ma istaghabani ilallah ma'anni bihamdillah sunni Muhammadi. Wa ma'alaftu syai'an minal kutub illa ba'da tabakhuri fi ulumis syariah gitu. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini sudah menjelaskan bahwa beliau ini ya Sunni ya, Sunni berarti Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadi ya mengikuti ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ama alabtu syai'an minal kutub, dan aku tidak mengarang sesuatu apapun dari kitab illa ba'da tabakhuri fi ulumi syariah, kecuali aku sudah mendalami yaitu ilmu-ilmu syariat. Wa itla'i, dan aku sudah mutola'ah ala madhahibil mustahidin, atas pandangan-pandangan para mustahid, wa dilatim, dan serta dalil-dalilnya. Wa kaifa ukhalifuhu, bagaimana aku bisa berbeda? Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini pernah difitnah oleh orang-orang hasud, dianggap kitabnya ini bertentangan dengan dohir syariat atau bertentangan dengan Quran dan hadis. Dibantah, aku tidak mengarang kitab ini kecuali sudah mengkaji mendalami semua ilmu-ilmu syariat, dan aku juga sudah mutalaah semua pandangan madzhabul mustahid wa adilatin, dan dalil-dalilnya. Bagaimana fakaifa ukhalifuhum, bagaimana aku bisa berbeda pendapat dengan mereka? Jadi ini pernah terjadi sekali berbeliau pun ya ada orang hasud yang pernah memfitnahnya. Wa kana minal ba'isli ala ta'lifi hadhihi risalah talabun nuski li nafsi. Salah satu faktor yang membangkitkan beliau untuk ngarang kitab ini Al-Anwar Qudsiyah yaitu talabun nuski, mencari nasihat ali nafsi, untuk diri sendiri. Ini begitu adabnya beliau yang luar biasa. Jadi kitab ini ditulis semata-mata untuk menasihati diriku, wal ikhwani, dan bagi saudara-saudaraku yang mau mengambil istifadah dari kitab ini. Kemudian selanjutnya, fawadhatu hadhihi risalah kal mizan. Nah, kitab ini menjadi mizan, timbangan, alati yuzinu bil muhaqqiq wal mubtil, untuk mengukur, melihat orang yang bertasawuf itu apakah dia hak atau batal. Jadi timbangannya kitab ini. Misalnya kalau ada orang belajar tasawuf, ya kalau ditimbang dengan kitab ini, oh syariatnya bagus, ibadahnya bagus, ya pemahaman hakikatnya bagus, tapi tidak menimbulkan kontroversi. Gitu. Tapi ada juga yang mukhalafah, kontroversi. Ya, waktu tiba-tiba pemahamannya sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, sudah mengikuti paham Mujassimah, gitu ya, dan sudah mulhidah. Gitu. Nah, ini berarti sudah bukan. Ditambah lagi
Misalnya ya terus nggak sholat gitu ya, karena apa ya, sudah merasa dirinya khusus. Nah ini kalau ada orang yang praktek tasawufnya kok mulai aneh-aneh dan menyimpang, maka kitab ini bisa menjadi mizan, bisa menjadi timbangan, mengukur mana orang yang mengamalkan secara benar al-muhik, mana yang mengamalkan secara batil. Faman wafaqa halahu, barang siapa orang yang gak cocok ya halnya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam kitab ini, falyahmad, maka hendaklah memuji Allah kepada Allah. Jadi kalau kok praktek tasawufnya, tarikatnya kok sesuai dengan kitab ini, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, jika tidak, ya, misalnya ada penafsiran yang aneh-aneh, wal yastaghfir, maka mohon ampun, minta awihi al-kadzibah, dari tipu daya kepalsuan. Jadi orang belajar tasawuf, belajar sufi itu sangat dekat sekali dengan minta awihi al-kadzibah, dengan tipu daya, kebohongan dan kepalsuan. Nah ini kalau nggak punya mizan, nggak punya pedoman, nggak punya qawaid, potensi untuk menyimpang, untuk aneh-aneh itu sangat terjadi. Ya. Nah sampai sini dulu mukadimahnya. Insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan penjelasan pada malam ini bermanfaat. Ya, cukup sampai di sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.